Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kosmetologi akan memaparkan materi mengenai reaksi kulit terhadap kosmetik dan tes keamanan kosmetik, dalam hal ini metode pemeriksaan kulit. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yakni Alfiani Bakri, saya sendiri, kemudian teman saya ENS, Jumriani, Nur Aisyah, dan Nurul Rahmaniar. Yang pertama, reaksi kulit terhadap kosmetik ada 4 faktor. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor kosmetik. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, interaksi ketiga faktor tersebut. Adapun penjelasannya, yang pertama karena faktor manusia. A. Kurangnya pengetahuan akan seluk-beluk kulit dan seluk-beluk kosmetik dapat menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kosmetik. B. Orang-orang tertentu kulitnya sensitif sehingga kosmetik yang bagi orang lain tidak apa-apa baginya dapat menimbulkan iritasi. Kemudian yang kedua, faktor kosmetik. A. Bahan baku tidak berkualitas tinggi, iritan, alergenik, aknegenik, toksik, fotosensitizer. B. Formulasi tidak sesuai dengan jenis kulit dan keadaan. Sejumlah bahan seperti dalam kosmetik tabir surya, zat pewarna, dan zat pewangi bersifat fotosensitizer jika terkena sinar matahari di iklim tropis. C. Prosedur pembuatan tidak higien. Kemudian, faktor lingkungan. Kosmetik pelembab yang lengket berminyak untuk kulit orang Eropa yang kering di iklim dingin digunakan oleh orang Asia dapat merangsang PABA atau para amino benzoic acid yang populer untuk mencoklatkan kulit di Eropa. Di sini tidak disukai dan berbahaya karena PABA bersifat fotosensitizer jika terkena sinar matahari terik. Kemudian yang terakhir, interaksi ketiga faktor tersebut. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa cara perawatan utama untuk mengatasi gejala alergi. Yang pertama, konsumsi antihistamin. Antihistamin dapat mengurangi pembengkakan, kemerahan, dan gatal-gatal pada ruam dan gatal-gatal di wajah. Saat ini juga membantu atasi gejala seperti mata berair, hidung tersumbat, dan kesulitan bernafas. Antihistamin tersedia dalam bentuk tablet, krim, tetes mata, dan semprotan hidung. Yang kedua, oleskan pelembab. Pelembab alami seperti dari aloe vera dapat membantu melembabkan kulit kering dan mengurangi gatal. Mereka juga membentuk lapisan yang akan melindungi terhadap alergi. Yang ketiga, kompres dingin. Kain yang sejuk dan lembab bisa diandalkan untuk meredakan gatal dan mengurangi peradangan. Ini dapat ditempatkan pada kulit kapan saja untuk meringankan ketidaknyamanan yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi iritasi kulit. Ada beberapa poin. Yang pertama, lamanya kontak kosmetik dengan kulit. Kosmetik yang dipakaikan di kulit untuk waktu lama, misalnya pelembab dan dasar bedak, lebih mudah menimbulkan reaksi negatif daripada yang hanya sebentar saja dikenakan pada kulit untuk kemudian segera dihilangkan atau diangkat kembali, misalnya pada sabun atau sampo yang cepat dibilas kembali dengan air sampai bersih. Poin kedua, lokasi pemakaian. Kulit daerah sekitar mata misalnya lebih sensitif terhadap kosmetik karena lebih tipis daripada kulit bagian tubuh lainnya. Karena itu perlu lebih waspada dan hati-hati dalam memakaikan kosmetik di kulit sekitar mata. Poin ketiga, pH kosmetik. Semakin jauh antara pH kosmetik atau dapat jauh lebih tinggi, jauh lebih rendah daripada pH fisiologi kulit, maka akan semakin hebat kosmetik itu menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Karena itu, yang terbaik adalah jika pH kosmetik disamakan dengan pH fisiologis kulit, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Itu disebut kosmetik dengan pH Blanchett. Yang poin keempat, kosmetik yang mengandung gas menyebabkan konsentrasi bahan aktif di dalam kosmetik itu lebih tinggi setelah gas menguap.
Nah, selanjutnya tes pembengkakan kolagen, yaitu menggunakan lembaran kolagen seluas 1 cm yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 50 derajat Celcius dengan larutan dari kosmetik yang akan diuji. Kolagen ditimbang beratnya sebelum dan sesudah pemaparan untuk menentukan nilai pembengkakan. Yang kedua, tes kenaikan pH, yaitu dengan nilai pH dari larutan diukur dengan indikasi bahwa kenaikan nilai pH menandakan peningkatan tingkat iritasi produk. Kenaikan pH sediaan karena keratin denaturasi. Yang ketiga, tes Zein menggunakan protein yang tidak larut dalam larutan berair hingga terdenaturasi oleh surfaktan dalam produk yang mengiritasi. Lebih banyak protein yang terlarutkan, maka tingkat iritasi produk juga besar. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Bahan yang boleh digunakan adalah bahan dasar kosmetik, namun harus dibatasi kadarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, benzalkonium klorida maksimal 3% pada sampo dan maksimal 1% pada produk perawatan lainnya. Yang kedua, triklosan maksimal 0,3% pada bedak, sampo, sabun, pembersih wajah, pasta gigi, deodoran, blemish concealer, dan conditioner. Yang ketiga, triklokorban maksimal 1,5%, paraben, propil butil dan isobutil maksimal 0,14%. Yang keempat, bronopol maksimal 0,1%, oksibenson maksimal 10%, metil isontiazonon maksimal 0,1%. Yang kelima, zinc 4-hidroksibenzen sulfonat dan zinc penol sulfonat maksimal 6% pada lotion penyegar wajah. Formalin maksimal 0,2% kecuali untuk produk pembersih mulut. Catatan: dilarang menggunakan dalam kosmetik berbentuk spray. Seluruh produk yang mengandung formaldehid dengan kadar lebih dari 0,05% harus diberi label peringatan, yaitu mengandung formaldehid. Metode pemeriksaan kulit. Yang pertama, patch test. Untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan dan mendiagnosis penyakit kulit. Nah, alergi kontak dermatitis itu ada 2 jenis tes. Yang pertama DAC test dan The Silver Patch. Open test. Apabila dijumpai hasil negatif pada uji tempel, maka dapat dilakukan uji terbuka dengan mengoleskan kosmetika 2-3 kali sehari pada daerah tertentu atau di lengan bawah selama 2 hari berturut-turut. Komedogemitih dilakukan langsung pada wajah. Yang keempat, tes potensi iritasi pada mata dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata. Yang terakhir, phototoxicity. Tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan di belakang tubuh, sehingga daerah wajah dapat dihindari. Uji stabilitas kosmetik. Yang pertama, pemeriksaan umum terbagi menjadi 2, yaitu uji stabilitas terhadap temperatur dan stabilitas terhadap cahaya. Nah, hal yang dapat diamati dalam uji stabilitas terhadap temperatur ini dapat mencakup perubahan pada penampilan luar seperti perubahan warna, pemudaran warna, ketidakrataan warna pada permukaan, terdapat goresan, pemisahan, sedimentasi, sweating, blooming, kristalisasi, dan lain-lain. Sedangkan pada uji stabilitas terhadap cahaya, melihat perubahan yang terjadi pada produk kosmetik setelah beberapa hari terpapar cahaya matahari. Pengamatan yang dilakukan seperti halnya pada uji stabilitas terhadap temperatur. Selanjutnya, incident exposure test dengan menggunakan suatu sinar buatan dengan spektrum atau panjang gelombang yang mendekati panjang gelombang cahaya matahari.
Yang ketiga, fluorescence light exposure test. Uji ini dilakukan mengingat bahwa kosmetik sering terpapar sinar fluoresensi dari lampu toko pada etalase. Yang terakhir, uji stabilitas yang dipercepat. Terbagi menjadi 3, yaitu temperature and humidity combination test. Yang kedua, cyclical temperature test. Yang ketiga, stress test. Apa sih itu temperatur dan humidity combination test? Nah, evaluasi yang dilakukan yaitu dengan mengkombinasikan kondisi dan kelembapan tertentu. Misalnya pada temperatur 37 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai 89%. Dengan demikian, kita dapat mengetahui stabilitas dari produk kosmetik pada temperatur dan kelembapan tertentu sehingga dapat memprediksi kualitas kosmetik tersebut. Yang kedua, pada cyclical temperature test. Pada uji ini, evaluasi tidak hanya dilakukan pada suatu temperatur dan kelembapan tertentu dengan konstan, tapi juga dilakukan pada temperatur dan kelembapan yang berubah-ubah. Yang terakhir, stress test. Uji ini dilakukan dengan memberikan tekanan menyeluruh pada produk kosmetik dengan pertimbangan waktu pemakaian sesungguhnya. Nah, perubahan fisik yang diamati ini adalah terjadi atau tidaknya proses pemisahan seperti koagulasi, perubahan bentuk, dan viskositas. Ya baik, di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk kosmetik yang aman. Yang pertama ada alergen dan iritan yang ada harus dieliminasi dari formulasi atau jika hal tersebut tidak memungkinkan, konsentrasinya harus dikurangi dalam formulasi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas hasil harus baik. Bahan yang digunakan harus murni dari kontaminan dan jika tidak memungkinkan mendapatkan bahan yang murni kontaminan, maka dapat ditambahkan agen pengikat kontaminan tersebut. Kemudian yang ketiga ada produk yang mengandung autooksidan yang bertanggung jawab dalam reaksi hipersensitivitas harus dicegah dengan menggunakan antioksidan yang cocok. Kemudian yang keempat ada substansi yang menguap dan mudah menimbulkan stimulasi. Kutenus harus dieliminasi atau dikurangi konsentrasinya. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan pelarut yang dapat menyebabkan penetrasi kulit harus dihindari. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan surfaktan harus dipilih secara hati-hati. Kemudian yang ketujuh yaitu zat pengawet dengan potensi sensitisasi yang rendah harus diseleksi dengan zat yang memiliki potensi sensitisasi yang tinggi. Baik, mungkin itu pemaparan dari kelompok 4 dengan judul kosmetologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.